Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, perkenalkan nama saya Yuliana Sari, NIM 193111023 dari kelas PAI 5A Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Mas Said, Surakarta. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah SKID MI dan MTS, saya akan menceritakan sebuah sejarah yang sangat penting bagi dakwah penyebaran agama Islam, yaitu proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Langsung saja yuk kita simak penjelasannya. Selamat menyaksikan. Perjalanan hijrah Rasulullah ini berawal pada saat musim haji tahun 620 Masehi, di mana pada saat itu rombongan orang-orang Yasrib yang terdiri dari 6 orang berkunjung ke Mekah. Di Mekah, mereka bertemu dengan Rasulullah dan mendengarkan seruannya untuk masuk Islam. Kemudian pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 621 Masehi, 5 dari 6 orang tersebut kembali lagi bersama 7 orang Madinah yang lain, yang berjumlah semuanya 12. Ke-12 orang tersebut mewakili penduduk Madinah, dan mereka berjanji untuk menerima dan mentaati Rasulullah, yang kemudian peristiwa ini disebut dengan Baiat Aqobah I. Kemudian pada tahun berikutnya, yaitu tahun 622 Masehi, orang-orang Madinah atau Yasrib datang lagi dengan rombongan sebanyak 75 orang. 2 diantaranya yaitu wanita. Mereka kemudian berjanji untuk melindungi Rasulullah dan kaum muslimin, yang kemudian perjanjian tersebut dikenal dengan Baiat Aqobah II. Dan disinilah Rasulullah ditawari untuk hijrah ke Yasrib, dan Rasulullah pun menyetujuinya. Orang-orang Quraisy terguncang dengan hijrahnya kaum muslimin. Mereka khawatir Nabi Muhammad akan ikut serta dengan para pengikutnya ke Madinah dan membuat sebuah markas pertahanan yang kokoh di sana. Maka mereka pun segera berkumpul di Darun Nadwah. Pertemuan di Darun Nadwah itu turut dihadiri oleh iblis yang menyerupai seorang kakek tua dari penduduk Najd. Mereka bermusyawarah tentang bagaimana caranya membunuh Rasulullah. Abu Jahal mengajukan pendapat agar memilih seorang pemuda dari setiap kabilah dari kalangan Quraisy, di mana setiap pemuda tersebut nantinya akan membawa sebuah pedang. Kemudian mereka secara bersamaan membunuh Muhammad dengan pedang itu. Orang-orang yang hadir di Darun Nadwah tersebut menerima usulan Abu Jahal, yang kemudian disetujui pula oleh iblis yang turut hadir. Jibril datang menemui Rasulullah dan mengabarkan kepadanya tentang rencana tersebut. Dia menyuruh Rasulullah untuk segera hijrah. Pada saat itu, orang-orang kafir sudah berkumpul di sekeliling rumah Rasulullah. Kemudian Rasulullah keluar sambil menebarkan debu di atas kepala mereka yang membuat mereka pingsan. Rasulullah pergi menemui Abu Bakar, lalu keduanya secara bersama-sama keluar. Sedangkan Ali bin Abi Thalib tidur di tempat pembaringan Rasulullah. Tatkala terbangun, dia mendapatkan orang-orang Quraisy memasuki rumah Rasulullah, yang ternyata hanya menemui dirinya. Rasulullah dan Abu Bakar terus berjalan menuju Gua Sur. Orang-orang Quraisy dengan penuh antusias mencarinya hingga sampai pada pintu gua. Pada saat itu Abu Bakar berkata, "Andai salah seorang melihat pada kakinya, niscaya akan melihat kita." Rasulullah pun bersabda, "Bagaimana prasangkamu
dengan dua orang di mana Allah menjadi yang ketiga, janganlah kamu bersedih karena sesungguhnya Allah bersama kita. Mengenai hal ini, Allah berfirman dalam Quran Surah At-Taubah ayat 40. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Dalam perjalanan tersebut, Rasulullah dan Abu Bakar turut dibantu oleh Abdullah bin Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah yang selalu datang menemui keduanya dengan membawa kabar. Kemudian mereka juga dibantu oleh Asma binti Abu Bakar yang datang dengan membawa makanan dan minuman. Rasulullah dan Abu Bakar tinggal di dalam gua selama 3 hari 3 malam. Selanjutnya, mereka melakukan perjalanan ke Yasrib. Setelah menempuh perjalanan selama 7 hari lamanya, Nabi Muhammad dan Abu Bakar sampai di Quba, yaitu sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Beliau tinggal di Quba selama 4 hari. Di sana juga beliau membangun masjid yang merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam. Pada Jumat pagi, beliau berangkat dari Quba menuju Yasrib atau Madinah. Ketika sampai di perkampungan Bani Salim bin Auf, waktu sholat Jumat telah tiba. Maka Nabi Muhammad melaksanakan sholat Jumat di sana dan menjadi Jumat dan khutbah yang pertama dalam sejarah Islam. Setelah itu, Rasulullah menaiki kendaraannya menuju Yasrib. Akhirnya, tibalah Rasulullah di kota itu, di mana para kabilah maupun masyarakatnya menyambut dengan antusias, sampai-sampai para kabilah mengambil tali kekang kendaraan Rasulullah. Saat itulah Rasulullah bersabda, biarkanlah untaku karena dia sedang mendapat perintah. Hingga akhirnya unta tunggangannya berhenti di tempat Bani Najjar. Maka turunlah Rasulullah di rumah Abu Ayyub dan Rasulullah pun tinggal di rumahnya. Dari sejarah yang saya jelaskan tadi, apa hikmah yang bisa kita ambil? Hikmah yang bisa kita ambil yaitu bahwasannya Islam disebarkan oleh Rasulullah dengan melalui banyak rintangan, mulai dari penindasan, kemudian pembunuhan, di mana Rasulullah melakukan hijrah itu semata-mata untuk menyebarkan agama Islam, untuk menyelamatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita sebagai umatnya di masa yang seperti ini, di masa memperjuangkan Islam yang tidak seberat pada masa Rasulullah, maka kita harus senantiasa menebarkan kebaikan dan menyebarkan agama Islam agar tujuan agama Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam dapat tercapai. Sekian penjelasan dari saya tentang proses hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Semoga kita dapat mengambil hikmah ataupun manfaat dari sejarah kebudayaan Islam yang kita pelajari selama ini. Dan semoga penjelasan saya ini akan memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.